Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Makin kompak, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo kembali ikuti jalan sehat dengan ditemani putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka. Tradisi berebut ikan di Desa Demak Ijo, Klaten kembali berlangsung seru dan meriah. Kami juga mengajak Anda berwisata memetik buah melon sambil beramal. Tindakan ini tak patut ditiru, seorang laki-laki dihajar warga karena mencuri burung murai di Kabupaten Pati. Warga beralasan geram karena saat tertangkap pelaku melakukan perlawanan hingga terjadi amukan massa. Abdul Holik warga desa Grogolan Kecamatan Dukus Setipati diamuk massa usai ketahuan mencuri burung murai milik Robert di desa Tambah Rejo. Burung seharga jutaan rupiah itu dicuri saat sangkarnya sedang ditaruh di halaman rumah. Pelaku terpantau oleh korban lewat kamera pengawas. Begitu pencuri membawa sarung beserta burung di dalamnya, korban langsung mengejarnya. Saat tertangkap, pelaku justru melakukan perlawanan. Warga pun kesal hingga akhirnya menghajarnya. Saya di dalam, tapi lihat layar CCTV ada orang ngambil burung di samping rumah. Seketika terus saya keluar dan saya kejar. Itu aja. Ya kan cepat kok, udah dapat burungnya, terus mau dibawa keluar. Itu motornya jauh gimana Mas itu? Di depan rumah. Sempat bawa golok. Ya, bawa ditaruh di pinggir, tapi nggak sempat dikeluarin. Modusnya ya bisa dikatakan memang pelaku spesialis untuk sasaran burung jenis itu murai batu. Usai dihajar dan diikat tangan serta kakinya, pelaku kemudian diserahkan kepada polisi. Polisi menyita barang bukti diantaranya 1 ekor burung murai beserta sangkarnya, senjata tajam jenis cangkur, sepeda motor, ponsel, tang, dan obeng. Pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Pati. Masih terkait kasus pencurian, kali ini pencuri sepeda motor di Kabupaten Brebes babak belur dihajar massa setelah tertangkap tangan saat akan mencuri sepeda motor warga yang tengah diparkir di depan rumah. Pencuri sepeda motor menjadi bulan-bulanan warga yang kesal terhadap pelaku. Kejadian bermula saat warga dari sejumlah desa di Kecamatan Ketanggungan tengah berkumpul di desa Cikesal untuk membicarakan maraknya pencurian sepeda motor di desanya masing-masing dalam sebulan terakhir. Tak lama berserang, sekelompok warga kedatangan 5 pemuda dengan mengendarai 2 sepeda motor mondar-mandir melintas di sekitar mereka. Rupanya para pelaku ini tengah mengincar sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah warga. Saat diadang, kelima pemuda ini justru tancap gas dan kabur melarikan diri. Warga pun kemudian melakukan pengejaran. 1 dari 5 pelaku ditangkap warga. Pelaku bernama Herman alias Andres merupakan warga desa Kaplongan, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sementara yang diamankan adalah 2 motor dari pelaku, yaitu motor Vario dan sepeda motor Beat, kemudian kunci, salah satunya juga ada alat untuk kunci letter T. Pelaku mengaku telah mencuri sebanyak 10 kali di wilayah hukum Kepolisian Resor Brebes. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran untuk memburu 4 pelaku lainnya. Sujartono melaporkan dari Brebes. Guna meningkatkan kemampuan petugas dan mengantisipasi bahaya kebakaran, puluhan tim mengikuti Fire Safety Challenge atau kompetisi keselamatan kebakaran di Kabupaten Klaten. Peserta harus unjuk gigi untuk menggunakan apar, mengguling selang hingga penyelamatan korban.
Fire Safety Challenge atau kompetisi keselamatan kebakaran berlangsung di kawasan alun-alun Klaten. Kegiatan diikuti 26 tim dari instansi pemerintah hingga sektor swasta di Kabupaten Klaten. Begitu aba-aba dimulai, setiap tim harus menyelesaikan sejumlah tantangan di jalur sepanjang 70 meter. Meliputi pemadaman menggunakan kain basah dan alat pemadaman api ringan atau APAR. Selanjutnya, peserta harus menggulungkan selang dan menyemprotkan air hidran pada sasaran dengan jarak sekitar 20 meter. Terakhir, peserta harus melakukan penyelamatan korban menggunakan tandu. Diikuti oleh 26 peserta, terdiri dari instansi pemerintah, instansi swasta, perusahaan, rumah sakit. Kriterianya apa aja? Untuk kriteria penilaian kita melintasi stek 5 stek. Dari stek pertama smooth terrain, kemudian stek kedua pemadaman dengan APAR, stek ketiga penggunaan hidran, stek yang terakhir itu adalah evakuasi korban atau transporting korban. Kemudian sepanjang lintasan ini adalah 70 meter, kita proyeksikan ini setinggi 35 gedung. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi emergency response team pengelola gedung. Ilmunya jadi untuk kegiatan sehari-hari ya. Jadi kalau ada kebakaran atau bencana yang membutuhkan penanganan menggunakan APAR atau kain basah untuk memadamkan api. Jadi di setiap instansi itu masing-masing sudah punya timnya sendiri-sendiri. Jadi kita kalau ada bencana kebakaran kita tanggulangi dulu. Kalau kita berarti sudah siap untuk penanggulangannya. Kalau kita tidak mampu atau golongan apinya terlalu besar, baru kita panggil untuk damkar. Kompetisi ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas pengelola gedung di instansi pemerintahan maupun sektor swasta dalam penanganan bahaya kebakaran. Fire Safety Challenge juga digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Klaten. Krisnagung melaporkan dari Klaten. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat membentangkan bendera merah putih sepanjang 1.000 meter. Acara ini mengusung tema menjaga kebersamaan dalam bingkai kebinekaan. Bersedia, siap. Kirap kebangsaan dan doa bersama se-ex Karsidenan Pekalongan ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 digelar di kawasan alun-alun Kota Tegal Sabtu siang. Kirap kebangsaan dan doa bersama diawali atraksi parade marching band pelajar Kota Tegal. Acara kirap kebangsaan semakin meriah dan menarik perhatian warga Kota Tegal manakala bendera merah putih sepanjang 1.000 meter diarak keliling Kota Tegal oleh ribuan pemuda. Kirap kebangsaan dan doa bersama ini merupakan hadiah terindah dan bentuk kecintaan masyarakat dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 melalui forum komunikasi umat beragama kepada Kepolisian Republik Indonesia. Jadi ini adalah inisiasi kegiatan dari masyarakat, terutama FKUB, baik itu FKUB Tegal Kota maupun se-ex Karsidenan Pekalongan, dan juga para tokoh masyarakat, tokoh agama dalam rangka untuk memberikan hadiah terindah kepada Polri yang ulang tahun yang ke-77. Dewan Pertimbangan Presiden Habib Lutfi bin Yahya mengatakan momen kirap kebangsaan dan doa bersama agar bisa meningkatkan kecintaan kepada bangsa dan tanah air. Tingkatkan kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air. Lihatlah Indonesia itu besar. Kirap kebangsaan dan doa bersama lintas agama sebagai momentum kebersamaan antara masyarakat, pemuka agama, dan pemerintah. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Berwisata sambil memetik melon secara langsung tentu sangat menyenangkan ya. Selain itu pengunjung bisa mendapatkan pahala. Lah kok bisa? Nah iya karena hasil penjualan melon untuk membangun pondok pesantren. Bagaimana sensasinya? Berikut liputan dari Kabupaten Grobogan. Inilah inovasi pondok pesantren Bustan Arifin di Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Untuk mengumpulkan dana pembangunan pondok pesantren, sang pengasuh mengandalkan lahan pertanian seluas 1.200 meter persegi. Lahan tersebut ditanami melon. Proses penanaman dan perawatannya pun harus diurus oleh para santri pondok pesantren tersebut. Setelah buah melon siap dipanen, lahan pertanian disulap menjadi wisata petik melon.
Alhasil banyak pengunjung berdatangan untuk menikmati sensasi membeli melon. Dengan cara memilih dan memetik secara langsung, mereka tampak menikmati kebun melon yang terdiri dari 2 jenis, yakni melon rock dan melon gold. Para pengunjung asyik menyusuri kebun sambil memilih melon. Harganya pun cukup murah. Untuk melon jenis rock dijual seharga Rp14.000 per kilogram, sedangkan untuk jenis melon gold dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Para pengunjung mengaku senang membeli melon dengan cara memilih dan memetik sendiri langsung dari kebun. Terlebih harganya lebih murah, serta sembari beramal untuk pembangunan pondok pesantren. Rasanya gimana Pak? Bisa beli langsung metik? Enak, sambil ini bayi umur 4 bulan sampai diajak ibunya ke sini untuk melihat keseruan di petik melon di tempatnya ini. Untuk mendidik edukasi anak kecil untuk supaya lebih tahu beli melon sambil beramal untuk pembangunan pesantren. Lahan kebun seluas 1.200 meter persegi mampu menghasilkan sekitar 3,5 ton buah melon. Uang yang dihasilkan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan pondok pesantren. Yang memang kebetulan para santri ini adalah anak-anak dari para petani, artinya secara kondisi di keluarga mereka sudah tahu bahwa cara bertani seperti apa, tinggal saya pandu, saya kasih modal, terus ditanam, dan hasil sepenuhnya adalah untuk pembangunan pesantren. Jadi di sini semua pesantren pembangunannya. Sebelumnya lahan itu ditanami tembakau dan jagung. Hasilnya pun digunakan penuh untuk pembangunan dan pengelolaan pondok pesantren. Dengan keberhasilan inovasi wisata petik melon, rencananya pihak pondok pesantren akan menambah area lahan melon yang lebih luas. Arif Nur melaporkan dari Gerobokan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.